telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul sebagai basyiru wa nadhiru wa da'iyan ilallah bi'idni wa sirajan munira, sehingga tidak ada satu perkara pun yang ada di dalam kehidupan ini melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Segala puji bagi Allah yang telah mempersatukan kita dalam satu kepemimpinan, dalam satu jamaah, yang dengan ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan di bawah, akan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin di bawah naungan sistem khilafah ala minhajin nubuwah insyaallah. Dan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, karena pada hari ini seluruh kaum muslimin yang berada di penjuru dunia sedang melaksanakan yang namanya, melaksanakan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang mengembangkan takbir, tahmid, dan juga bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Idul Adha. Hampir kurang lebih 4 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Pernah suatu ketika haji wada, haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah nas fi yaumin nahar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada hari nahar. Hari nahar dimaksud adalah Idul Adha. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Ayu yaumin hada?" Hari apa ini? Faqulu, mereka pun menjawab, "Hada yaumul haram." Ini adalah hari yang haram. Haram yang dimaksud bukanlah haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud adalah suci, mulia dan juga agung. Ini adalah hari yang agung. Ini adalah hari yang suci. Ini adalah hari yang mulia. Faqal, maka Rasulullah pun bertanya, "Hada ayu biladin hada?" Negeri apa ini? Faqalu, mereka pun menjawab, "Hada biladun haram." Ini adalah negeri yang haram. Ini adalah negeri yang mulia. Ini adalah negeri yang penuh berkah. Ini adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepadanya, yaitu negeri Makkah. Faqala, maka Rasulullah pun bertanya lagi, "Ayu syahrin hada?" Bulan apakah ini? Para sahabat pun menjawab, "Hada syahrul haram." Ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan padanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram bi hurmati yaumikum hadza wa fi biladin hadza wa fi syahrikum hadza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram dari saudara-saudara kalian, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya negeri ini, sebagaimana haramnya bulan ini. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hal tersebut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan yang namanya ibadah yang agung ini, terutama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki sehingga ia mampu untuk melaksanakan yang namanya berkurban, yang mana berkurban merupakan sesuatu yang sangat besar karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi, sebagaimana kisah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengorbankan seorang anak tercintanya, yang mengorbankan seorang yang paling disayangi, yang mengorbankan seorang anak yang dinanti-nantikan selama kurang lebih 80 tahun lamanya,
yaitu Ismail alaihissalam. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat As-Saffat ayat ke-100 sampai dengan 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang selama kurang lebih 80 tahun dia belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetap istiqomah, tetap bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin. Wahai Rabbku, karuniailah aku seorang anak yang soleh. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya, mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim. Bigulamin halim, dengan seorang anak yang soleh, dengan seorang anak yang sangat lembut, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu, karena beliau merupakan nabi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk yang namanya membawa keluarganya, Siti Hajar, istrinya, dan juga anak yang dia cintai, yaitu Ismail alaihissalam, untuk pergi daripada Palestina, pergi ke suatu tempat yang mana tempat tersebut merupakan lembah yang sangat panas, lembah yang tidak ada tumbuhan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Namun Ibrahim alaihissalam yang merupakan nabi yang ketauhidannya murni, tiada lain dan tiada bukan yang beliau katakan adalah sami'na wa ata'na. Maka tatkala Ibrahim berjalan menyusuri yang namanya gurun yang begitu panas, begitu gersang, tidak ada yang mereka ucapkan. Ini merupakan potret daripada keluarga yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba di suatu lembah, yang mana lembah tersebut bernama lembah Makkah, yang kita tahu saat ini adalah Makkah. Makkah dulu tidak seperti itu, kosong, gak ada orang, gak ada tumbuh-tumbuhan. Ketika diletakkan keluarga Ibrahim alaihissalam di tempat tersebut, ya sama sekali tidak ada apa-apa, panas, gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Namun apa yang dilakukan oleh seorang istri, Siti Hajar, tidak ada lain dan tidak bukan, dia tidak mengeluh, tidak membantah Nabi Ibrahim, karena beliau tahu Ibrahim merupakan Nabi Allah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tahu Nabi tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditinggalkan keluarga itu di tempat yang panas tadi, tempat yang gersang tadi, tempat yang tidak ada tumbuhan tadi. Kemudian Ibrahim pergi lagi ke Palestina untuk melanjutkan dakwahnya, mendakwakan risalah yang dibawa oleh beliau alaihissalam. Maka tatkala mulai pasokan makan sudah mulai habis, Hajar dan Ismail sudah mulai kehausan, air minum pun habis. Tahu aja di gurun pasir itu nggak ada air. Maka tatkala Ismail itu menangis, air susu sudah kering. Siti Hajar, dia berlari ke Bukit Sofa, berlari lagi ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Yang sekarang menjadi salah satu daripada rukun haji, yaitu sa'i. Berlari dari kecil dari Bukit Safa sampai ke Marwah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Ya. Tatkala sudah mulai letih, Hajar kembali kepada Ismail yang melihat anaknya sedang menangis. Lalu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ismail menghentakkan kakinya dan seketika itu pula muncul yang namanya mata air. Ketika itu Siti Hajar berkata, "Zamzami, zamzami." Artinya berkumpulah. Dan mata air itu sampai sekarang gak kemarau-kemarau, yang ada terus bertambah. Dan mata air tersebut kita kenal sekarang dengan mata air Zam-Zam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak
sampai situ saja. Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala datang untuk menagih janji Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim merupakan nabi yang senantiasa berkurban. Pernah suatu ketika Ibrahim alaihissalam berkurban dengan 100 ekor domba yang gemuk-gemuk. Pernah juga suatu ketika Ibrahim alaihissalam berkurban 100 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Pernah juga Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban dengan 100 ekor onta yang gemuk-gemuk. Ada seorang bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, alangkah banyaknya kurbanmu itu?" Apa yang beliau jawab? "Apalah daya, ini semua hanyalah milik Allah. Semoga dengan ini aku bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya aku memiliki keturunan, maka aku akan bersedia mengorbankan anakku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Allah Subhanahu wa taala menagih janji. Allah Subhanahu wa taala datang pada mimpinya untuk memerintahkan untuk menyembelih yang anak tercinta Ismail. Namun apa yang beliau katakan? "Tidak ada, ya Allah, Engkau baru memberikan aku keturunan. Keturunan yang aku nanti-nantikan. Keturunan yang paling aku sayang. Sekarang Engkau meminta untuk aku kurbankan." Enggak. Tidak. Beliau tidak berkata demikian. Namun yang beliau katakan adalah, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar dan kami taat. Maka Ibrahim alaihissalam bertemu yang namanya anak tercinta Ismail alaihissalam dan berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, wahai anak yang paling aku cintai, wahai anak yang paling aku sayang, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni atba'uka fanzur madza tara." Aku menyembelihmu, fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapat? Jawaban seorang anak yang soleh, seorang anak yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? "Ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tumar." Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Karena Ismail tahu abinya adalah seorang nabi. Dan Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Satajiduni insyaallah minas shabirin." Maka insyaallah kelak engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama, dan tatkala mereka berdua sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke tempat penyembelihan. Dan tatkala Ismail sudah dibaringkan, Ismail meminta 3 permintaan. Yang pertama, supaya badannya diikat, supaya ketika disembelih tidak memberontak. Yang kedua, Ismail meminta untuk diasah pisaunya sehingga menjadi pisau yang tajam, sehingga bisa yang namanya mengurangi rasa sakit ketika penyembelihan dilaksanakan. Kedua permintaan ini adalah permintaan yang bertujuan agar abinya Ibrahim alaihissalam tidak merasakan sedih, tidak merasakan iba kepada sang anak tercinta, tidak merasakan berat. Kemudian yang ketiga, Ismail meminta, "Wahai ayahku, jika engkau telah menyembelihku, tolong lepaskan bajuku dan kemudian engkau berikan kepada ibunda tercintaku, yaitu Hajar, Siti Hajar. Semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan yang terakhir yang bisa aku berikan kepadanya." Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Luar biasa. Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang masih berumur 13 tahun, sudah siap walaupun nyawanya dikorbankan. Sementara jika itu perintah Allah, tiada lain dan tiada bukan, sami'na wa ata'na. Itulah potret keluarga yang luar biasa. Maka tatkala watallahu lil jabin, si pedang itu sudah menempel di lehernya, tinggal ditekan aja sudah kesembelih sudah dia. Wanadaina ya Ibrahim, dari langit yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Qad saddaqta ru'ya. Luar biasa.
Baru mimpi saja sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah Subhanahu